You like an animal. Without me, you're not like everyone. Baik, rangka tubuh manusia itu di mana di sekitar kita ini memiliki 206 ruas tulang yang berbentuk dan berukuran yang beragam. Baik, rangka ini juga memiliki fungsinya untuk pembentukan tubuh atau penegakan tubuh. Oke, teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan. Tulang, arti tulang. Tulang ini artinya jaringan tubuh yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antar sel yang keras berlimpah. Tulang juga bersusun untuk membentuk tubuh dari atas hingga ke bawah. Dari tulang kepala hingga tulang kaki, dalam tulang ada beberapa bagian yaitu tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang-tulang tersebut. Baik, nanti kita bahas satu persatu tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak. Sekarang dulu biar saya jelaskan arti tulang ini. Di mana tulang ini memiliki jaringan tubuh. Karena tulang ini juga sama artinya jaringan tubuh yang ada di dalam tengkorak kita ini. Tulang ini juga dipenuhi oleh sel-sel yang tertanam dalam antara sel keras yang berlimpah di dalam tubuh kita ini. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan tulang-tulang yang dimasukkan pada tulang jaringan atau sel-sel. Baik, sekarang kita masuk pada tulang tengkorak, di mana tulang tengkorak itu dikutip situs resmi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Atau tulang tengkorak ini tersusun atas tulang-tulang pipi atau tulang lainnya. Tulang pipi ini sama artinya tulang yang berhubungan di tempurung tengkorak. Tempurung tengkorak kita ini ya teman-teman. Ini namanya tulang pipi kita. Ini namanya tulang pipi kita. Baik, keduanya tulang badan, di mana tulang badan ini merupakan kelompok yang membentuk badan. Tulang badan ini juga dibentuk oleh berbagai ruas-ruas tulang. Ada 5 tulang belakang ini ada 5 macam ruas tulangnya yang berbentuk badan. Yang pertama, tulang belakang. Tulang belakang ini berbentuk tulang pendek dari berjumlah 33 ruas. Tulang belakang ini juga berbentuk melengkung. Jika dilihat dari samping, lengkungannya itu berfungsi untuk menunjang dengan panjang sekitar 15 cm. Di mana terletak di bagian tengah dada di sini. Di sini terletak sini. Lalu tulang dada ini berbentuk pipi dengan panjang sekitar 15 cm. Maksudnya tulang dada kita ini panjangnya kira-kira 15 cm. Tulang belakang ini juga terletak di bagian tengah dada. Dan merupakan juga tempat tulang rusuk sejati. Maksudnya tulang dada kita ini terletak pada bagian tengah dada yang merupakan tempat tulang rusuk sejati. Lalu
Lalu seterusnya masuk kita pada tulang anggota gerak, di mana tulang anggota gerak ini pada tulang tersebut terdiri atas anggota gerak, yaitu tangan atau lengan. Ini tangan kita sama lengan kita. Lalu anggota gerak bawah yaitu kaki. Ini anggota gerak bawah yaitu kaki. Sendi pada sistem gerak sendi sangat berperan penting dalam proses suatu aktivitas atau gerakan. Maksudnya pada tulang anggota gerak pada tulang manusia ini terletak namanya sendi sama ototnya. Makanya kita bisa bergerak karena memiliki atau dilindungi oleh otot, sendi dan saraf dan tulang-tulang lainnya. Baik, sekarang kita masuk pada arti-arti dari otot yang dibedakan. Dari tadi sampai terakhir ini saya sudah menjelaskan supaya saya juga mengerti dan memahami yang saya jelaskan. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan otot, di mana otot ini adalah alat gerak yang aktif, atau otot juga berfungsi sebagai penggerakan tulang sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Otot ini juga dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang namanya otot polos, otot luri, otot jantung, dan otot selanjutnya. Yang pertama dulu kita bahas satu persatu, yaitu pertama otot polos. Otot polos, jumlahnya otot polos adalah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Biar saya bisa. Yang pertama otot polos. Otot polos ini jumlahnya adalah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Dan keluarnya adalah otot luri, di mana otot luri ini terdapat otot yang ujungnya atas mempunyai 2 tendon disebut otot bisel, di mana otot luri ini dia terdapat pada tendon pada tengkorak kita atau pada tubuh kita. Baik, sekarang kita masuk pada terakhirnya, yaitu otot jantung. Otot jantung ini yaitu dia berbentuk serabut atau lurik yang bercabang-cabang sel atau mempunyai satu atau banyak inti sel yang terletak di tengah serabut atau bekerja di lurah kesadaran atau tidak di perintah otak, tapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Maksudnya otot jantung ini dia berfungsi untuk sel-sel otot yang berbentuknya serabut atau lurik. Baik teman-teman, sampai di sini pemaparan saya atau penjelasan saya. Dan jikalau ada kekurangan, sekarang saya memperjelaskan satu persatu yang mana di dalam tengkorak manusia tadi atau terletak-letaknya di mana. Tadi kan waktu saya menjelaskan dari awal, saya udah memperlihatkan sama kalian tengkorak manusia kayak mana. Baik, sekarang saya akan memperjelaskan bagian-bagiannya tersebut. Baik, bentar ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari tulang dahi. Tulang dahi itu atau frontal atau tulang umum yang ada di tengkorak kita. Kan seandainya aku ini jadi tengkorak, pasti kalian tahu di mana
Kalian tahu di mana yang namanya umbu-umbu yang terletak? Baik, biar saya akan perlihatkan di mana terletaknya umbu-umbu. Umbu-umbu terletak pada tengkorak manusia yang ada di atas kepala kita ini. Ini namanya umbu-umbu. Ada nanti yang menonjok-menonjok ke atas itu namanya umbu-umbu manusia. Baik, selanjutnya tulang tengkorak ini juga terbentuk pada wajah, yaitu tulang pipi, tulang baji, tulang rahang bawah atau mandibulang, atau tulang rahang atas atau maksimal, dan tulang mata. Kan di bagian tengkorak kita ini kan, seandainya aku ini jadi tengkorak, seandainya aku ini tengkorak, karena udah dilindungi oleh kulit sama otot, makanya saya bisa bergerak, saya bisa bicara. Sekarang kita masuk pada tulang selangka, di mana tulang selangka ini berfungsi untuk mencegah di lokasi kita setiap kita menggerakkan bahu. Baik, biar teman-teman tahu di mana letaknya tulang selangka. Tulang selangka itu terletak di bagian sini. Di sini ya teman-teman. Kenapa kita bisa bergerak bahu kita? Dikarenakan dibantu oleh kulit sama otot. Makanya bisa bergerak karena udah dibantunya otot. Oke, selanjutnya tulang selangka ini juga tipis sekali yang ditemukan atau yang ada di bagian bawah leher. Kan ini leher, terus di bagian bawahnya ini namanya bahu atau selangkah. Baik, selanjutnya tulang belikat. Di mana tulang belikat ini dihubungkan antara tulang lengan atas atau humerus dengan tulang selangka agar bisa menjadi satu kesatuan yang menyongkok pergelangan lengan. Di mana tulang belikat itu terletak di bagian ini. Ya. Kan ada di sini namanya nanti tulang belikat karena tidak ada di sini gambar tengkoraknya, makanya aku jadikan aja aku sebagai tengkorak. Di sini ada di dalam organ tubuh saya ini ada yang namanya tulang belikat. Di mana tulang belikat ini terhubung antara tulang lengan atas atau humerus yang terletak pada selangkah, atau yang menyongkok pergelangan tangan kita. Makanya bisa bergerak pergelangan tangan kita karena ada yang menghubungkannya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada berikutnya, yaitu mengenai tulang pengupil, di mana selangkah atau informasi. Yang pertama kita ketahui yaitu ini namanya tengkorak atau tengkorak pada kepala. Pada tengkorak kepala ini tersusun yaitu seperti tangan ini, dahi, habis dahi, di bawah dahi ada mata, lalu ada hidung sama mulutnya, dan di dalam mulutnya ada namanya lidah. Terus kalau keduanya ini tulang selangka, ini namanya tulang selangka, dan ketiganya ini namanya udah terlepas ini. Sebenarnya kalau ada di sini ada yang namanya tulang belikat.
tulang bulu ikan. Sedangkan pada tulang ini namanya tulang pengumpul. Terus seandainya masih ada tangannya, pasti ada yang namanya tulang hasta. Tulang hasta yang ada di dalam atau yang ada di dalam tangan. Di dalam tangannya ada yang namanya tulang pengumpul dan tulang hasta. Sedangkan di sini namanya tulang telapak tangan. Dan kalau di sini ada namanya tulang jari-jari tangan. Habis itu di dalam kakinya ini terletak yang namanya tulang keri dan tulang betis. Dan di dalam ini ada yang di dalam tulang ini dalam di sini ada yang namanya tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki. Habis itu di dalam kepala kaki ada yang namanya rahang bawah. Rahang bawah itu rambut. Sini di ujung dan di sini di mulut itu di dalam mulut. Sedangkan tulang leher itu terletak di sini. Ini tulang leher, ini namanya tulang leher. Sedangkan tulang dada ini, sedangkan tulang belakang ini namanya tulang belakang ya, tulang belakang pada manusia. Sedangkan tulang panggung ini, tulang panggung ini kalau udah dikelilingi oleh otot pasti bisa bergerak. Kalau ini namanya tulang paha. Ini namanya tulang paha ya teman-teman. Habis itu ini namanya tulang tempurung lutut. Di mana tulang tempurung lutut ini sih presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan sejak dari awal tadi sampai terakhir, kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena kekurangan kita itu bisa kita sempurnakannya dengan baik. Baik teman-teman, semoga pembahasan saya ini bermanfaat buat kita semua ya. Salam, bye-bye.